Selamat pagi, hari ini hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS Auto Backup 3000 watt. Ini pesanan dari Bapak Said di Ungaran. Oke, untuk tampilannya seperti ini di depan. Kita lihat. Di bagian atas ini ada dua indikator yang warna hijau. Yang sebelah kiri indikator untuk PLN, jadi nanti kalau indikator yang kiri menyala artinya input PLN sudah tersedia. Kemudian di sebelah kanan adalah input PLTS. Artinya kalau indikator itu menyala, PLTS atau inverter sudah menyala atau sudah tersedia ya. Kemudian ada wattmeter di tengah, di bawahnya ada baterai capacity. Wattmeter untuk monitoring outputnya, kemudian baterai capacity untuk monitoring baterai, tegangan baterai atau kapasitas baterai. Kemudian di bawah sini ada selector switch, jadi untuk memilih mode ya, untuk seleksi modenya. Ada auto, PLTS dan PLN. Auto, untuk sistem auto ini jadi nanti terus menerus menggunakan PLTS atau inverter. Apabila nanti kapasitas baterainya berkurang di bawah 60%, maka otomatis akan berpindah ke PLN seperti itu. Dan PLTS tetap standby ya, jadi sewaktu-waktu listrik PLN padam maka PLTS akan membackup. Nanti ketika kapasitas baterainya berkurang di bawah 30% dari kapasitasnya, maka otomatis akan dimatikan untuk inverternya. Tujuannya agar baterai tidak terkuras habis, jadi baterai tidak mudah rusak. Itu. Oke, kita lihat di bagian dalam. Untuk switch sebelumnya ya, mohon maaf, ini untuk switch, kalau kita switch PLTS seperti ini maka terus menerus menggunakan PLTS atau inverter sampai tadi kapasitas minimal kurang lebih 30% dari baterai. Lalu kalau PLN seperti ini maka terus menerus menggunakan PLN. Nah, tetapi di mode PLN atau mode backup ini ketika listrik PLN padam maka otomatis inverternya akan membackup seperti itu. Kita lihat di bagian dalam. Di dalam sana ada inverternya, kemudian MPPT, dan di sini ada MCB, ATS, dan di bawah ada terminal. Nah, dari terminal ini kita paling kiri dulu. Dari paling kiri adalah terminal baterai. Jadi nanti pemasangannya seperti ini ya. Baterai positif atau plus di sebelah kiri, negatif atau minus di sebelah kanan. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 48 volt DC. Kemudian di sebelahnya adalah input untuk panel surya, terminal untuk input panel surya. Sama dengan baterai, pemasangan tidak boleh terbalik sesuai keterangan dan sistem 48 volt DC. Lalu di sebelah kanan ada dua terminal juga, input dan output. Input ini nanti yang dihubungkan dengan listrik PLN, sumber dari PLN. Output yang dihubungkan ke instalasi listrik rumah atau ke beban. Oke. Kemudian di MCB paling kiri adalah MCB baterai. Kemudian di sebelahnya ada MCB PV atau MCB untuk panel surya. Sebelah kanan ada MCB output. Nah, untuk menyalakan MCB ini harus berurutan ya, dari paling kiri dulu, baterai dulu, PV baru output. Untuk mematikan juga sebaliknya dan harus berurutan. Oke, jadi MCB PV ini tidak boleh on seperti ini. Ini contoh ya, tidak boleh on seperti ini sementara baterai sedang off. Seperti itu. Nah, ini untuk panel surya saat ini belum dipasang ya, jadi tidak masalah. Oke, kita langsung tes saja. Sebentar, di sini ada VA protector ya. Di sebelahnya MCB output ada VA protector. Ini untuk proteksi apabila ada tegangan over, nih, tegangan lebih, tegangan kurang atau drop, nanti arus atau daya lebih. Dia akan memproteksi. Jadi apabila tegangannya tiba-tiba melonjak di atas
settingan ya, ini di setting di 240 volt. Data 240 volt maka akan diproteksi, diputus untuk yang ke beban diputus. Tujuannya untuk proteksi agar beban tidak rusak. Begitu juga ketika tegangan drop di bawah 180 volt akan dilakukan hal yang sama, atau apabila bebannya over melebihi kapasitasnya di 3000 watt. Oke, kemudian di sebelah kanan ini ada wifi. Ini yang dihubung, jadi kita dapat melakukan monitoring real time secara real time online menggunakan aplikasi di Android. Nah, ini menggunakan perangkat ini nanti yang untuk mengirimkan data secara real time. Oke, langsung saja kita tes, kita nyalakan dulu mulai dari baterai. Nah, setelah baterai, PV baru ke output. Karena PV tidak ada jadi tidak dinyalakan, tidak apa-apa. Lalu setelah itu ke output ya. Nah, kita lihat tegangan outputnya 220 volt dari inverter ya, atau dari PLTS. Ini kita lihat di depan 220 volt. Nah, kita berikan input PLN. Input PLN sudah masuk. Kita coba, kita switch ke PLN dulu. Nah, ada perbedaan tegangan ya. 224 untuk PLN, untuk PLTS nya di 220. Sekarang 216 ya. Ini jadi kita bisa melihat perbedaan dulu seperti ini, perbedaan tegangan antara PLN dan PLTS untuk simulasinya saat ini. Nah, kemudian kita switch, kembalikan ke auto dulu. Paling atas sebelah kiri warna biru ini adalah tegangan PLTS, lalu di bawahnya adalah daya atau ini beban yang diberikan saat ini 45 watt. Lalu di bawahnya lagi ada suhu sebelah kanan itu arus yang paling atas warna merah, di bawahnya lagi timer, bawahnya lagi adalah total konsumsi daya atau power factor. Oke, seperti itu. Untuk beban 40 watt adalah kipas ya, kami menggunakan kipas sebagai beban di sini. Nah, kita akan tes, kita pindahkan ke PLN seperti ini. PLN 223 volt PLN, kita kembalikan ke auto lagi. Nah, itu ya. Oke, di sistem auto ini kita akan uji untuk fungsinya, secara fungsi ya. Tegangan saat ini 50 volt dengan kapasitas baterai 79%. Oke, kita turunkan kapasitasnya, nanti di bawah 48 volt maka akan berpindah menggunakan PLN. Nah, 47 volt dan kapasitas baterai 54%, berpindah menggunakan PLN ya. Kita lihat tegangannya 224 volt. Ini tegangan PLN, atau kita bisa lihat di dalam. Nah, di sini indikator warna merah di sini menyala, artinya menggunakan PLN ya. Kalau PLTS seperti ini. Nah, PLTS padam. Kalau menyala seperti ini artinya menggunakan PLN. Oke. Nah, nanti di kondisi seperti ini inverter tetap menyala atau PLTS tetap menyala. Ini membackup sewaktu-waktu listrik PLN padam. Kita padamkan listrik PLN. Nah, otomatis di backup oleh PLTS ya. Ini normal, beban tetap menyala, tidak ada masalah. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, tunggu sebentar. Kita turunkan kapasitasnya. Kapasitasnya kita turunkan lagi di bawah 45 volt. 45 volt itu kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka akan dimatikan untuk PLTS-nya atau inverternya. Nah, seperti ini. Jadi kalau PLN-nya belum menyala, masih padam, kapasitas baterai di bawah 30%, maka akan dimatikan semuanya. Oke, nanti ketika PLN menyala otomatis akan
di backup oleh PLN seperti ini. Kita tunggu sebentar, ada jeda kurang lebih 5 detik ya untuk menyalakan VA protector tadi. Kemudian ketika kapasitas baterai sudah terisi, kita asumsikan panel surya sudah charging, terisi di kurang lebih 70%. Kita naikkan dulu di tegangan 50% ya maksudnya 50% di tegangan 47 volt. Oke, nanti akan dinyalakan lagi untuk inverternya atau PLTS nya. Nah, lihat PLTS sudah menyala, tetapi ini masih menggunakan PLN ya. Nah, nanti ketika kapasitas baterainya sudah 80% atau kurang lebih di tegangan 50 volt, maka akan berpindah menggunakan PLTS kembali. Kita naikkan di 50 volt ya, 50 volt di 80%. Oke, ini sudah berpindah menggunakan PLTS saat ini. Kita lihat di dalam. Nah, ini mati, artinya kita menggunakan PLTS ya. Tegangannya 200 volt. Oke, artinya secara fungsi ini normal, tidak ada kendala untuk auto backupnya, sistem otomatis, switch PLN, PLTS semuanya normal, tidak ada kendala. Kita lanjutkan ke video yang kedua untuk tes beban. Jadi nanti kita akan berikan beban sampai kapasitas maksimalnya itu di 3000 watt. Oke. Untuk video yang pertama sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.